juga atas pengalaman mengalami Tuhan melalui proses menjadi seorang hamba Allah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya tempat ini, ruangan hati kami semua yang ada telah dikuduskan dan disiapkan. Untuk itu Bapa, berbicaralah bagi kami semua sudah siap mendengarnya. Terpuji nama Tuhan, dalam kasih Kristus kami merindukan akan kebenaran-Mu ya Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang terkasih dalam kasih Kristus, hari-hari ini marak pemberitaan di mana-mana yang sering kita dengar, dan kita juga orang percaya terbuai dengan pemberitaan seperti itu, dan kita meyakini bahwa yang disampaikan itu, ketika kita meyakini, kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Bahkan apalagi kalau kita orang-orang percaya yang telah memberi diri melayani Tuhan, baik itu sebagai presbiter, sebagai pelayan di rumah Tuhan, sebagai penginjil yang melayani di berbagai tempat, bahkan sebagai seorang hamba Allah yang dipanggil untuk melayani melalui persekutuan-persekutuan doa yang ada. Kita lebih beranggapan, kita lebih memiliki percaya diri bahwa kita pasti sudah diselamatkan. Sehingga dengan demikian banyak kali orang mengatakan, apabila hari ini engkau menerima Yesus, engkau percaya kepadanya, maka dengan demikian hari ini juga segala dosa, segala pelanggaran dan kesalahanmu Tuhan sudah mengampuni, dan engkau telah hidup di dalam kekudusan kebenaran Tuhan, dan engkau pasti diselamatkan. Itu perkataan banyak kita yang melayani seperti itu. Tapi apakah dengan demikian Alkitab yang dipimpin dan dituntun dituliskan oleh Roh Kudus melalui para hamba Allah menyampaikan juga seperti itu? Perlu kita pahami dengan baik. Untuk itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan, untuk mengingatkan dan memperingatkan kita, supaya dengan demikian kita yang ada, yang percaya kepada Kristus, sungguh-sungguh kita berhati-hati, berwaspada, karena belum tentu ketika kita menjadi orang percaya, melalui tandanya kita dibaptis, melalui tandanya dan perilaku kita di sini sebagai orang percaya, makan perjamuan, ikut melayani di berbagai bidang kerohanian yang ada, belum tentu menjamin bahwa kita sudah selamat, bahkan kita dibenarkan. Untuk itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diberikan bagi kita dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat orang percaya di kota Galatia, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, dengan tema dibenarkan oleh karena iman. Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih dalam kasih Kristus, dengan kerendahan hati kita menyiapkan hati kita. Bukan berarti kalau kita berdiri kita menghormati itu, lantas di hadapan Tuhan, Tuhan mengakui dan mensupport kita bahwa kita menghormati Tuhan. Tapi kalau kita berdiri, tapi hati kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka sia-sialah pengorbanan kita untuk berdiri dan baca firman Tuhan. Tapi walaupun kita duduk, tapi kita sungguh-sungguh untuk mau menghormati, sungguh-sungguh mau merenungkan, mau meminta kepada Roh Kudus menolong kita, dan kita siap melakukan apapun perintah itu, maka percayalah Tuhan menerima pengorbanan yang kita berikan. Untuk itu, seorang anak Tuhan, saya minta Ibu Saudara MC dari ada yang di depan, silakan berdiri dan membacakan firman Tuhan bagi kita semua pada malam ini dari
Galatia pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat 14. Waktu, tempat disilakan. Galatia 3 ayat 1 sampai dengan 14, dua kelompok dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kukatakan daripada ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu bodoh, sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia telah menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Allah Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk beban kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa kitab hukum Taurat dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Demikian firman Tuhan. Baik, demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Dan terima kasih kepada hamba Allah yang telah membacakan firman Tuhan bagi kita. Sekali lagi, shalom. Sekali lagi, shalom. Siapkah kita untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang terkasih dalam kasih Kristus, dari firman Tuhan yang dituliskan Paulus kepada orang percaya di Galatia, ini adalah tulisan yang memberitakan, yang menyatakan kekesalan, kekecewaan Paulus terhadap iman percaya orang-orang yang ada di Galatia. Di mana ketika orang-orang Galatia di dalam keberdosaan mereka diterangi melalui pemberitaan pelayanan oleh Rasul Paulus, dan melalui pelayanan Rasul Paulus yang intinya berpatokan kepada percaya atau iman itu
dan mereka mendengar, mereka mentaatinya, dan mereka melakukan, maka Roh Kudus memberi Roh Kudus hadir atas kehidupan mereka, sehingga oleh kuasa Roh Kudus menuntun, menolong mereka semua yang telah percaya kepada pemberitaan Paulus, sehingga dengan demikian perbuatan-perbuatan mereka selaras dengan firman yang mereka dengar, karena dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sehingga dengan demikian mereka memiliki kepastian bahwa mereka sudah diselamatkan karena perbuatan-perbuatan mereka selaras dengan firman yang telah disampaikan. Namun Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang terkasih, ketika Paulus beranjak dari kota Galatia dan dia pergi memberitakan Injil ke tempat yang lain, maka datanglah saudara-saudara palsu yang masih berbasis pemberitaan mereka kepada Taurat, kepada perjanjian lama, yaitu barang siapa mau diselamatkan bukan hanya berdasar kepada iman, tapi juga harus tetap melakukan hukum Taurat itu. Maka dengan demikian, ketika Paulus mendengar seperti itu, maka Paulus menulis surat ini, dan dengan jelas ia mengatakan, hai orang yang bodoh. Kalau dalam terjemahan lain, kalau kata bodoh ini memang agak lebih halus, tapi yang lebih kasarnya dikatakan, hai orang bebal. Hai orang Galatia yang bebal, mengapa engkau sebebal ini? Engkau telah mengalami kasih dan kemurahan Tuhan, tapi mengapa serendah itu, segampang itu orang bisa mempesona dan mempengaruhi engkau, dan engkau berbalik daripada kebenaran? Ingatlah bahwa ketika engkau kembali mau melakukan hukum Taurat untuk engkau diselamatkan, maka dengan demikian engkau telah menyatakan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus tidak menebus engkau. Dan firman telah jelas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berdosa yang akan dibenarkan dan diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Itu jelas. Karena Allah telah membuat Kristus harus mati dan digantung di atas kayu salib. Oleh karena ketidakberdayaan orang berdosa untuk melakukan hukum Taurat, maka Kristus menggenapi akan kutuk Taurat itu dengan jalan Kristus harus tergantung di antara langit dan bumi untuk menjawab, untuk menggenapi kutuk Taurat itu. Tetapi kalau kutuk manusia harus minta pengampunan. Kutuk Taurat itu adalah mengatakan, barang siapa yang tidak setia, tidak taat melakukan 10 hukum Taurat, maka terkutuklah dia. Dan karena itu perintah Allah, maka tidak ada satu manusia pun sanggup melakukan perintah Taurat itu tanpa kesalahan satu pun juga. Karena itulah oleh belas kasihan Allah sendiri, Allah memberikan Kristus untuk menggenapi firman Tuhan itu. Allah memberikan Kristus untuk menanggung hukuman karena kutuk itu. Tetapi kutuk yang diperbuat oleh Adam itu memang secara memang itu sudah ditebus oleh Kristus, tapi harus membutuhkan pengakuan. Tapi kutuk Taurat tidak membutuhkan pengakuan, karena Allah di dalam Kristus telah menyelesaikan sekali untuk selama-lamanya bagi orang berdosa. Jadi orang berdosa tidak lagi perlu minta ampun atas kutuk Taurat, tapi orang berdosa perlu minta ampun atas kutuk perbuatan leluhur-leluhur yang mengikatkan diri dengan berhala, yang melakukan berbagai tindakan-tindakan yang menduka citakan Tuhan, dan itu berimbas kepada keturunan-keturunannya harus diselesaikan lewat tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang terkasih, maka dengan demikian itu disampaikan kepada orang percaya. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang terkasih, firman Tuhan datang kepada kita bahwa kita orang berdosa yang dibenarkan dan diselamatkan itu hanya oleh karena iman atau percaya. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang terkasih, nah banyak kali kita para pemberita terjebak dalam perkataan-perkataan Paulus yang sungguh-sungguh memiliki rahasia yang begitu luar biasa. Sehingga dengan demikian banyak kali di mana-mana, di persekutuan doa, di gereja, bahkan di berbagai tempat pemberitaan pelayanan, orang sering mengatakan bahwa menurut firman Tuhan mengatakan,
Jika engkau percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, engkau terima Dia dengan iman, engkau telah diselamatkan. Percayalah, engkau sudah diselamatkan. Apalagi ketika engkau percaya, engkau telah mengikuti berbagai-bagai aturan gereja, dibaptis di sini, makan perjamuan. Bahkan tambah lagi plusnya, kalau engkau jadi presbiter, kalau engkau jadi pelayan Tuhan pendeta, kalau engkau jadi penginjil, lebih lagi kalau engkau memberi tempat kediamanmu, dan di situ banyak orang datang melalui persekutuan doa, pasti selamat. Itu yang hari ini terjadi seperti itu. Sehingga akhirnya di mana-mana orang terlena oleh pemberitaan seperti itu. Sehingga dengan demikian orang sekedar masuk gereja, mengikuti kebaktian ada di persekutuan doa, karena mereka dibawahi oleh pemberitaan yang seperti itu. Padahal sesungguhnya memang benar, itu ajaran. Tapi bagaimana untuk menyingkapkan akan kebenaran itu dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan Allah, dan orang yang mengikuti bisa betul memiliki kepastian ketika dia dihakimi dan dia tidak mengatakan, saya tidak selamat oleh karena mengikuti apa yang disampaikan Bapak Lenggu. Jadi yang menyebabkan saya tidak selamat bukan saya, tapi pemberitaan dari Bapak Lenggu. Maka dengan demikian, maka si buta tuntun si buta, sama-sama tidak selamat. Untuk itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, maka dengan demikian, bagaimana kita harus menyikapi, berusaha untuk meminta pertolongan Roh Kudus, menyingkapkan rahasia dari tulisan ini yang ditulis oleh Paulus. Orang berdosa dibenarkan dan diselamatkan Tuhan ketika beriman. Bapak Ibu, pertanyaan bagi kita, beriman seperti apa yang dikehendaki Tuhan kita dibenarkan Tuhan? Adakah di waktu firman Tuhan ini dituliskan, disampaikan, ada secara terperinci disampaikan, oh Bapak Lenggu, kalau engkau sebagai orang berdosa mau beriman, mau percaya supaya engkau dibenarkan, maka 1, 2, 3 begini begitu. Tidak ada. Sehingga akhirnya banyak pemberita ditipu dan akhirnya tertipu dan menipu banyak orang, lantas melanjutkan seperti itu. Lantas akhirnya dengan berani mengatakan, kalau engkau percaya, engkau beriman, engkau selamat. Padahal saya mau bilang, tidak. Beriman untuk dibenarkan harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan Tuhan, yang disingkapkan oleh Roh Kudus, bukan hanya sekedar pengetahuan manusia. Kalau pengetahuan manusia, di situ dikatakan engkau beriman, engkau percaya selamat, engkau dibenarkan. Padahal untuk percaya yang dibenarkan seperti apa? Mari kita buktikan. Seorang anak Tuhan baca, Paulus mengatakan, ketika orang percaya, beriman, dia dibenarkan dan diselamatkan. Tapi Yakobus mengatakan demikian. Yakobus 2, seorang anak Tuhan bacakan Yakobus 2 ayat 14, 17, 20 dan 22. Silakan cepat yang dapat. Yakobus 2 ayat 14, 17, 20 dan 22. Bilang apa di situ? Apakah benar saudara-saudaraku? Oke, Mike, Habis yang lain di siapa lagi yang lain? Ya, ayat Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan diri? Bapak Ibu anak-anak Tuhan, Yakobus bilang, kalau lu bilang lu percaya Yesus Kristus selamat, tapi Yakobus yang juga Rasul Tuhan bilang bahwa tidak mungkin selamat. Boleh kita bilang kita percaya beriman, lantas bilang hari ini beriman selamat, tapi Yakobus bilang kalau itu tidak diwujudkan lewat perbuatan, maka dengan demikian tidak selamat. Banyak kali kita pemberita baca satu di Paulus di surat kiriman di Galatia, kita bilang begitu. Padahal di Yakobus bilangnya, lanjut ayat 17. Ayat 17. Dan juga halnya dengan iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati. Jadi sesungguhnya Yakobus bilang, lu boleh omong lu percaya, dan banyak pendeta penginjil hamba Tuhan omong bilang lu percaya selamat,
Tapi itu selamat hanyalah khayalan dalam luku mulut. Tapi yang Tuhan mau nyatakan itu bukan hanya dengan mulut, tapi betul Tuhan mau diwujud nyatakan lewat perbuatan. Dan Yakobus bilang, ternyata iman itu mati, berarti sesungguhnya kau tidak pernah beriman. Lanjut ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya, ini di sini Yakobus bilang begini, karena banyak orang sudah menjadi bebal, sudah menjadi bodoh, karena dia mendengar bahwa hanya percaya saya selamat, maka dengan demikian tidak perlu untuk bersungguh-sungguh mencari tahu bagaimana wujud dari keselamatan itu harus diwujud nyatakan di dalam perbuatan keseharian orang percaya yang mengaku telah diselamatkan. Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12 bilang ke mana? Tolong dibaca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti bahwa kita yang mengatakan sudah selamat karena percaya harus berusaha untuk mengerjakan suatu tindakan yang dapat dibuktikan dan dinyatakan oleh kuasa Tuhan, mengatakan bahwa ya, engkau benar selamat karena perbuatanmu sesuai dengan pengakuanmu itu. Ayat 22. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi Yakobus bilang begini, betul engkau diselamatkan oleh karena percaya, tapi bukti engkau percaya harus diwujud nyatakan sama-sama lewat perbuatanmu. Kalau engkau mengatakan engkau percaya, tapi perbuatanmu tidak sesuai dengan engkau percaya, yaitu firman Tuhan Yohanes mengatakan, barang siapa mengatakan dia percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, dia harus mengasihi Tuhan. Barang siapa mengatakan mengasihi Tuhan, dia harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena itu, maka dengan demikian, dalam melakukan perintah Tuhan, sekarang itu yang pertama pertanyaannya, beriman seperti apa kita dibenarkan. Yang kedua, perbuatan seperti apa? Yakobus menulis bahwa harus dengan perbuatan. Tapi pertanyaannya bagi kita, perbuatan seperti apa yang memberi kepastian bagi kita bahwa kita orang berdosa pasti diselamatkan? Roma 10 ayat 10 dibaca. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Sudah ada yang mendapatkan? Dibaca. Dan janganlah bersungguh-sungguh, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu anak-anak Tuhan, di sini Paulus mengatakan kepada orang Roma begini. Kenapa dia bilang dengan hati? Maksudnya begini. Karena dosa itu ada di dalam hati kita. Ya. Maka itu dengan demikian, bagaimana hati kita ini mau mengatakan percaya kepada Kristus, kalau ini dosa dan tidak lepas? Pertanyaannya, apakah engkau dibaptis dengan air dosa lepas? Hari ini banyak pemberitaan ngau. Di mana ketika orang dibaptis bilang sudah terima Roh Kudus. Baru yang lebih parah, baptisan air dibilang sudah penuh Roh Kudus. Padahal baptisan air dalam firman Tuhan itu hanya lambang pertobatan. Baptisan air itu hanyalah metre bagian luar. Tapi baptisan yang menyelamatkan, yang membebaskan orang dari dosa, bukan baptisan air, tapi baptisan Roh Kudus. Itu persoalan. Baik Bapak Ibu anak-anak Tuhan. Karena itu, dua hal yang harus kita selidiki dan kita pahami bersama. Yaitu orang berdosa yang dibenarkan dan diselamatkan adalah dua hal yang harus diselesaikan. Satu, beriman seperti apa. Kemudian, perbuatan seperti apa. Nah, untuk dapat memahami ini Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, saya mau bilang, yang Paulus tulis ini tidak bisa dapat diselidiki dan dipahami, diterjemahkan dengan pemahaman pengetahuan sendiri. Apakah engkau sudah bertahun-tahun melayani Tuhan di persekutuan doa, di gereja, di ladang pelayanan,
belum tentu engkau bisa menyampaikan itu, memberitahukan dengan pasti dan benar. Karena apa? Bahwa sesungguhnya firman Tuhan di dalam Amsal 8 ayat 12 menyatakan bahwa engkau punya ajaran, tapi engkau harus punya hikmat. Karena walaupun engkau punya ajaran pengetahuan tentang firman Tuhan, tapi apabila engkau tidak punya hikmat yang diberi oleh Tuhan, maka engkau tidak akan mampu memberitahukan, menyampaikan, menjelaskan firman itu dengan tepat dan benar. Dan akhirnya engkau tidak membangun pengertian atas pemikiranmu sendiri. Roma 10 ayat 23 dibaca. Ada yang dapat Roma 10 ayat 23? Roma 10 ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Berarti bahwa hari ini banyak orang memberitakan Injil Tuhan tidak bersandar pada kebenaran Allah. Harusnya mereka bersandar kepada kebenaran Allah. Maka dengan demikian, untuk bersandar kebenaran Allah, maka orang yang berdosa harus dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pertanyaannya, kalau begitu apakah melalui baptisan air kita dibenarkan di dalam kasih Kristus? Mari kita akan buktikan dan kita lihat. Untuk itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan, di dalam tulisan Alkitab, Petrus yang paling luar biasa di dalam Tuhan, dia sendiri menyaksikan, dia mengatakan bahwa akhirnya banyak penginjil hamba-hamba Tuhan tidak dengan seksama di dalam kekudusan dan kebenaran. Akhirnya mereka tidak mampu untuk memahami rahasia dari tulisan Paulus, sehingga akhirnya mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri, dan melalui pemberitaan mereka menyesatkan banyak orang. 2 Petrus 3 ayat 15-16 dibaca. Begitu saudara. Anggaplah kesabaran Tuhan kita, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ya, itulah yang dikatakan Petrus, bahwa sesungguhnya apabila seorang pemberita tidak sungguh-sungguh menjaga keteguhan iman percayanya, maka dengan demikian dia akan mendirikan kebenarannya sendiri dalam menyampaikan firman, dan akhirnya menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Untuk itulah maka Rasul Paulus sendiri mengatakan demikian di dalam 1 Korintus 2 ayat 6-9 bilang apa? Paulus yang bilang begini, aku memberitakan Injil Tuhan, tapi dengan apa? Bukan hikmat dari manusia yang diajar, tapi lebih daripada itu, hikmat yang dikaruniakan oleh Tuhan sendiri. 1 Korintus 2 ayat 6-9 dibaca cepat. Bisa kok ada yang baca. Demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah dapat keselamatan, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia,
semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi Paulus bilang begini, sesungguhnya saya memberitakan firman bukan hanya kepada bersandar pada pengetahuan saya waktu sekolah teologi dengan Gamaliel. Bahkan Paulus mengatakan, aku memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang berhikmat menurut pengetahuan yang telah matang. Tapi aku memberitakannya bukan berdasarkan itu, tapi aku memberitakannya berdasarkan karunia hikmat yang diberikan oleh Allah, oleh kuasa Roh Kudus kepada saya. Dan oleh hikmat itulah dia akan menyingkapkan dan membukakan berbagai-bagai rahasia tentang Injil Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Yohanes 14 ayat 26. Sudah ada yang Saya dapat? penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi Yesus Kristus sendiri bilang bahwa tulisan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, supaya dengan tepat engkau mampu menyampaikan, memberi kepastian bagi orang yang mendengar, maka pengetahuan dibutuhkan. Tapi lebih daripada pengetahuan, engkau harus mendapatkan pengurapan Roh Kudus, supaya oleh pengurapan itu Dia yang akan bersama-sama dengan rohmu, dengan pengetahuanmu itu, Dia menjelaskan dan membukakan rahasia dari firman yang engkau baca, bahkan engkau sampaikan bagi orang lain. Inilah yang Paulus sampaikan. Nah, apabila Bapak Ibu kita sebagai hamba Allah, presbiter, penginjil, pelayan, apabila tidak memiliki hikmat yang dikaruniakan dari Allah Bapa di tempat yang maha tinggi untuk memberitakan Injil Tuhan, saya mau mengatakan, berhati-hatilah. Jangan sampai akan terjadi sebagaimana yang terjadi di dalam Alkitab. Ketika ada banyak orang memberitakan dan terjadi berbagai-bagai manifestasi roh, tapi di hadapan Allah Bapa di sorga, mereka menghadap dan mengatakan, aku Tuhan telah memberitakan firman-Mu. Ada banyak orang berdosa telah bertobat. Ada banyak orang yang sakit telah disembuhkan. Ada banyak orang yang mati telah dibangkitkan. Banyak orang yang kerasukan setan, aku telah melepaskan dia. Tapi apa kata Tuhan? Penyalah engkau pembuat kejahatan. Karena itu, mari kita berhati-hati, supaya dengan demikian, baik kita yang menjadi pemberita, bahkan yang mendengar, jangan sampai di hadapan Allah, maka kita akan menghadapi perkataan yang keras seperti ini. Untuk itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, dari firman Tuhan ini yang kita baca adalah dengan tema orang berdosa dibenarkan dan diselamatkan oleh karena iman. Itu perkataan firman Tuhan dan itu benar, tidak salah. Tapi bagaimana oleh kuasa Roh Kudus bisa menyingkapkan bahwa beriman seperti apa yang menyebabkan Tuhan mengatakan bahwa engkau berdosa, tapi imanmu membuat engkau dibenarkan. Sekarang ketika engkau dibenarkan, perbuatan seperti apa yang membuat di hadapan Tuhan engkau dikatakan selamat? Karena Roma 10 ayat 10 bilang, bahkan siapa mengaku dalam hati percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ia dibenarkan. Dan bagi siapa mengaku dengan mulut bahwa dia adalah Tuhan dan Allah, engkau diselamatkan dengan perbuatanmu. Karena itu yang pertama, rahasia yang Paulus tuliskan ini, yang pertama, Paulus bilang begini, orang berdosa tidak akan mungkin selamat kalau dia tidak pernah mendengar Injil Yesus Kristus Tuhan. Ayat yang kedua, Galatia pasal yang ketiga ayat yang kedua mengatakan demikian. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, orang-orang Galatia. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil Yesus Kristus Tuhan? Jadi dengan demikian, orang berdosa, kalau engkau mau dibenarkan dan diselamatkan, maka dengan demikian
engkau harus punya kerinduan, engkau harus punya kemauan, engkau harus punya kesungguhan untuk duduk dan dengar dan terus dengar akan firman Tuhan. Kenapa? Karena setiap firman Tuhan yang disampaikan tidak kosong dan hampa. Firman itu disertai dengan kuasa. Kita ingat ketika Kristus mengatakan kepada perempuan Sirofenisia, hai perempuan Kanaan, besarlah imanmu, jadilah menurut apa yang engkau kehendaki. Ketika perkataan Kristus mengatakan, hai perempuan Kanaan yang percaya, besarlah imanmu, jadilah menurut apa yang engkau kehendaki. Maka pada saat itu kuasa firman menolong anaknya sembuh. Karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan, banyak-banyaklah kita harus memberi telinga untuk mendengar firman Tuhan. Kita tidak perlu melihat siapa yang memberitakan dan sebagainya, tapi dalam mau mendengar firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus menolong kita. Supaya apabila dalam yang memberitakan dia melenceng, Roh Kudus membatasi kita dan Roh Kudus membuat kita lupa dan tidak akan buat itu. Begitu. Tapi apabila betul pemberitaan itu sungguh-sungguh datang dan berasal dari kuasa Tuhan yang luar biasa, maka Roh Kudus tolong pesona hati saya, supaya dengan demikian saya punya kerinduan yang berlipat ganda, saya punya semangat, saya punya kemauan untuk meyakini itu. Sebab kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa memutuskan, menghakimi ini benar dan ini salah. Kalau Roh Kudus tidak berdiam di dalam hati kita untuk menolong kita. Kenapa Bapak Ibu harus banyak orang memberi diri untuk mendengar firman Tuhan? 2 Timotius 3 ayat 16 bilang apa? Dibaca kalau ada yang sudah dapat. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini mau menunjukkan bahwa orang berdosa, sudah berdosa. Supaya dia kembali kepada kebenaran, maka dia harus mendengar itu firman Tuhan, dan dalam firman Tuhan ada pengajaran. Dia mengajarkan bahwa ini dosa, ini tidak dosa. Jadi harusnya pemberitaan itu bersifat menghakimi. Tetapi yang menjadi persoalan banyak kali kita tidak paham. Yang dimaksud dengan jangan menghakimi itu apabila kita masih merokok, tapi kita sampaikan kepada orang jangan merokok. Nah itu tidak boleh. Karena apa yang kita katakan, dia akan menuntut kepada kita, baru kepada orang lain yang kita sampaikan. Nah itulah yang Matius bilang jangan menghakimi. Tapi kalau saya tidak merokok lagi, maka saya punya hak menyampaikan bagi orang, jangan merokok, itu buang-buang, itu merusak paru-paru, itu menduka citakan bayi Tuhan, berhenti. Dan kalau nanti iblis mau tutup, kau beta dulu merokok, beta sudah selesaikan, saya sudah minta ampun. Jadi saya sudah minta ampun, saya lepas, saya boleh omong orang lain. Jadi dengan demikian, firman itu mengajar, di mana firman itu menelanjangi, membukakan berbagai-bagai hal yang tersembunyi, yang tertutup di dalam segala sikap tingkah laku kita, baik yang kita perbuat sehari-hari, bahkan juga masa lalu kita, bahkan yang diperbuat oleh leluhur kita, akan disingkapkan, ditelanjangi oleh kuasa Roh Kudus itu sendiri. Gimana? Berdoa. Kenapa? Saya punya anak ini dia begini. Dulu kau bayi itu, pengalaman Bapak Ibu anak-anak Tuhan, ada seorang anak Tuhan datang dibilang begini, Bapak beta ini terlalu cinta bepu istri dengan anak-anak dong. Tapi beta pun mau kini tinggi terus, Tuhan tolong. Bahkan beta sudah berdoa, kalau Tuhan tolong, supaya beta sudah janji minta ampun, satu kali beta selingkuh, jangan selingkuh lagi. Tapi Bapak tolong, kenapa? Beta sudah janji begitu dan beta sudah mau. Tapi yang paling luar biasa, beta bermuka begini jelek, Bapak lenggu. Tapi kenapa? Beta bermuka begini jelek, tapi ketika beta ketemu nona, bukan kalau dulu beta yang cari, beta yang tawar. Sekarang dong tawar sama beta Bapak Lenggo. Nah beta ini masih normal Bapak Lenggo. Bagaimana kalau dulu beta cari susah baru dapat. Sekarang beta sudah perlu cari don datang lagi. Bahkan don siap kasih uang. Bapak Lenggo ke mana besok dia jatuh. Tapi waktu beta jatuh, beta sadar, beta sudah janji. Besok ingat ibu istri dengan anak-anak ini. Bahkan lihat Bapak Lenggo, beta sudah bagian sampai di OSAO ini.
Itu semua ikut yang muda, setengah yang tua di rumah. Begitu. Tapi akhirnya Bapak Ibu waktu datang, kenapa firman Tuhan ini memang di dalam firman itu menelanjangi. Ketika didoakan bilang tanya, Bapak pembaik ke mana? Bapak pembaik itu dia berapa istri? Aduh, apalagi betul. Bapak pembaik, dia punya istri 2, 3. Dia sutua begitu sama. Anak bernai daun dong semua suka dengan dia. Jadi bilang itu, lu sudah pakai obat tapi dia bawa warisan turun selalu toh. Jadi lu minta ampun, lu percaya. Dan ketika dilepaskan, saat ini dia setia dengan rumah tangga. Sudah jadi begitu lah. Berarti betul bahwa melalui kuasa firman Tuhan disampaikan bahwa ada kutub dan engkau datang oleh kuasa Roh Kudus, disingkapkan dan engkau mengakui, pasti engkau dilepaskan. Lantas saya sudah salah, maka Roh Kudus itu memperbaiki, memberi. Lu sudah salah, maka jalan keluarnya seperti apa? Pengalaman yang tadi. Kalau biasanya dalam hukum dunia yang salah itu meminta maaf kepada yang benar. Tapi dalam pengajaran firman Tuhan terbalik. Barang siapa yang merasa benar dalam suatu persoalan, maka dia harus mendatangi yang salah. Supaya dengan demikian yang salah menyadari bahwa yang benar itu kalau dia datang pada saya, yang salah, masakan saya yang salah, tidak mau datang. Maka kalau kita melakukan itu, maka firman Tuhan Roma 2 ayat 5, kalau tidak salah bilang begini, maka engkau sementara menumpuk bara api di atas kepalanya dia, kalau dia tidak datang. Begitu Bapak Ibu. Maka dengan demikian memperbaiki. Lantas kemudian memberi kepastian tentang kebenaran. Nah, itu. Karena itu Bapak Ibu, mari kenapa kita anak-anak Tuhan persekutuan doa selalu datang dulu begini. Saya pikir karena ini firman. Kalau tidak, saya cukup potong di gereja sah. Ada ibadat kampung lah, ibadat rumah tangga lah. Kenapa kita harus datang dulu? 1 jam lebih duduk kau dengar begini. Karena disinilah Roh Kudus juga menyingkapkan dan membukakan berbagai-bagai rahasia yang tertutup dan tidak dipahami. Jadi yang pertama, rahasia yang disampaikan Paulus, bahwa untuk orang berdosa dibenarkan dan diselamatkan, dia harus dengar firman Tuhan. Pertanyaannya, berapa kali kita sudah dengar firman Tuhan? Berapa banyak kali ketika waktu senggang kita memberi telinga kita dengar firman Tuhan dari HP? Kita mau mendengar firman Tuhan dengan membaca? Kita mau mendengar firman Tuhan dari khotbah, dari nasihat-nasihat. Semakin banyak yang kau mendengar, di situ Roh Kudus melihat kerinduanmu. Maka walaupun engkau tidak tahu, tapi engkau sungguh-sungguh mendengar, dia akan menuntun, dia akan menolong engkau, dia akan membatasi engkau supaya engkau tetap di jalan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, karena firman Tuhan, maka dengan demikian proses yang kedua, rahasia yang dituliskan Paulus. Hari ini banyak kali orang potong jalan lantas ngomong percaya seselamat. Itu pemberitaan yang menyesatkan dan membodohkan, tanpa pengertian, tanpa penjelasan yang benar. Yang kedua, Paulus bilang, kalau lu sudah dengar firman Tuhan, di dalam firman Tuhan itu ada pengajaran. Dia menelanjangi tentang pelanggaran kesalahanmu. Dia menuntun engkau untuk berubah. Bahkan dia memberi kepastian, lakukan ini benar, pasti engkau selamat. Maka dengan demikian, yang kedua, Paulus bilang begini, ayat 14a, tolong seorang anak Tuhan baca. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, bahwa bilang begini, bahwa supaya engkau beriman dan diselamatkan, maka mencontohi Abraham itu yang tadinya Abraham, lantas berubah menjadi Abraham. Itu dilakukan selagi dia masih berdosa. Tapi wujud nyatanya bahwa dia dibenarkan karena ada perilaku yang dia buat. Ujian 22 itu, Kejadian 22, dia persembahkan dia pun anak sulung. Lantas akhirnya lewat persembahkan anak sulung itu, Tuhan bilang dia jadi orang benarnya Tuhan. Jadi beriman itu untuk diselamatkan harus diwujud nyatakan juga dalam perbuatan. Ya, begitu. Karena itu Bapak Ibu, sekarang Paulus mengatakan prinsip yang kedua. Setelah engkau memberi diri dengar firman Tuhan, yang kedua Paulus bilang begini, engkau harus ada di dalam Kristus. Karena Kristus telah melakukan ini, yaitu Kristus telah tergantung di atas kayu salib,
Supaya dengan demikian, setiap dosa-dosamu yang engkau lakukan dan dipakukan di atas kayu salib, maka dengan demikian kuasa dosa itu hilang lenyap dan engkau diubahkan dari orang berdosa menjadi orang benarnya Tuhan. Pertanyaan bagi kita, bagaimana kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan? Dengan apa kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan? Ada yang bilang begini, Bapak, beta jadi majelis. Baik, Bapak, beta sudah 6 periode jadi pendeta, tukar tempat terus. Bapak, saya jadi penginjil keliling ini dunia. Saya jadi pengkhotbah jam 3 khotbah di persekutuan A, jam 5 di persekutuan C, jam 7 malam di persekutuan D, jam 11 malam di persekutuan K. Pasti selamat. Bilang begitu. Itu berarti saya sudah ada di dalam Kristus. Tapi mari kita melihat kesaksian kebenaran firman Tuhan, bahwa barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Kristus, dia harus jadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17, tidak usah dibaca, itu semua tahu. Nah, untuk ada di dalam Kristus, maka bagaimana cara kita ada di dalam Kristus? Okulasi, tempel mata, kalau kata pertanian begitu. Cangkok, tidak begitu. Kasih nama ikut nama Rasul, kasih nama ikut nama orang percaya, tidak juga begitu. Melalui kesaksian yang dituliskan oleh Rasul Paulus, dia bilang, supaya engkau dibenarkan, maka dengan demikian engkau harus ada di dalam Kristus, yaitu mati dan bangkit di dalam Kristus. Roma 6 ayat 6 sampai 9. Siapa anak Tuhan baca? Sedikit lagi, kita selesai. Roma 6 ayat 9 sampai 10. Sudah tidak usah dibaca. Roma 6 ayat 9 ayat 6 sampai 9 bilang, barang siapa ada di dalam Kristus, yaitu melalui kematian dan kebangkitannya, kuasa dosa itu hilang. Pertanyaannya, sekarang ada di dalam kematian Kristus, adakah seseorang yang percaya ikut mati dengan Kristus? Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa engkau mau dibenarkan, engkau harus mati dan bangkit di dalam Kristus. Maka dengan demikian, yang dimaksudkan Paulus adalah engkau harus mati dan bangkit di dalam Kristus melalui baptisan. Ayat yang keempat dibaca. Dari ayat dari Galatia. Ya, di dalam Galatia 3 ayat 4. Galatia 3 ayat 4. Kemai. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu juga Abraham percaya kepada Allah. Tidak, dia harus melalui baptisan. Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi orang yang mengatakan, Paulus mengatakan kita harus mati di dalam Kristus, bukan kita ikut mati dengan Kristus, tapi kita harus mewujud nyatakan kematian Kristus melalui baptisan. Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, justru melalui inilah tulisan Petrus digenapi. Karena banyak hamba Tuhan, penginjil, pengkhotbah tidak memahami, maka mereka mendirikan kebenaran sendiri dan menyesatkan orang banyak. Sehingga dengan demikian, maka hari-hari ini di mana-mana marak ada baptisan ulang. Ketika yang seorang di satu gereja baptis dengan baptisan air, tapi dipercik, maka dalam pemberitaan penyampaian ada hamba Allah yang lain gembala sidang, maka dia bilang, engkau tidak selamat karena baptisanmu tidak benar, karena baptisanmu itu percik,
Yang benar itu baptisan selam. Tapi baptisan percik atau baptisan selam masih pakai air juga. Dan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, maka sekarang rahasia yang tersembunyi di dalam perkataan Paulus, oleh baptisan engkau dikubur di dalam kematian Kristus, sehingga oleh baptisan ayat yang ke-6 dosamu turut tersalib di atas kayu salib. Seorang anak Tuhan baca. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, baik. Jadi dengan demikian melalui baptisan, dosa kita turut tersalib di atas kayu salib. Melalui baptisan. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, melalui baptisan apa dosa kita turut tersalib? Apakah melalui baptisan air? Ketika dikritisi seperti ini, bilang ini mau bikin dogma baru. Ya, kita ini orang gemit. Justru kita mau menolong gemit agar benar-benar dalam pemberitaannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan sesuai apa yang kita mau. Supaya dengan demikian dalam pemberitaan kita memiliki kepastian bagi orang yang mendengar, tidak menyesatkan mereka. Bukan pemberitaan kita memberikan gula-gula, tapi memberikan makanan yang keras. Karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan, baptisan yang dimaksud dengan Paulus ada dua, baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Jadi di sini Paulus hanya bilang baptisan. Nah, itu tugas tanggung jawab Roh Kudus untuk menjelaskan. Kalau tanpa Roh Kudus seorang tidak berani menambah dan mengurangi. Kalau dia menambah itu dosa, mengurangi itu dosa. Tapi kalau Roh Kudus yang menyampaikan, ya kita harus ngomong, kita harus sampaikan. Karena memang kita tahu itu dan disampaikan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, Yohanes 3 ayat 11 bilang apa? Bilang apa? Baptisan yang dimaksud Paulus, seorang untuk dibenarkan itu dosanya selesai, harus ada dua baptisan dialami. Silakan. Yohanes. Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11. Baptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan. Bapak Ibu anak-anak Tuhan, yang terjadi dalam kehidupan kita berjemaat dan bergereja, yang kita lihat dan kita alami baptisannya baptisan apa? Air. Baptisan air itu menurut Yohanes firman Tuhan bilang dia sebagai Pertobatan. bukan pertobatan. Pertobatan adalah pelepasan dosa. Tapi kalau baptisan air menjadi tanda, dan tanda itu dijelaskan oleh Paulus di dalam suratnya kepada orang percaya di Efesus 1 ayat 13 bilang apa? Begitu. Efesus 1 ayat 13. Baptisan air sebagai tanda adalah metrei. Silakan dibaca Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman Ya, kebenaran, mendengar firman. Ya, lalu yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. jadi ketika orang mendengar firman Tuhan, dia percaya, oh kalau begitu, maka untuk dosa dilepaskan, dia harus dimetrikan oleh Roh Kudus. Metrei itu ada di luar. Makanya ketika anak kita mau kecil, mau besar, pergi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya membaptis engkau. Pakai air. Maka dengan demikian itu hanya lambang. Itu hanya tanda pertobatan. Tapi banyak kali penginjil dong bilang begini, waktu baptisan air itu tambah satu kali dengan baptisan Roh Kudus. Justru itu menyesatkan. Gak pernah ada baptisan air langsung terjadi dengan baptisan Roh Kudus. Sebab dengar, ayat 11b bilang, baptisan Roh Kudus itu dikerjakan oleh Yesus. Sekarang pertanyaannya, waktu pendeta baptis engkau, yang baptis siapa? Yang baptis siapa? Pendeta. Pakai air. Maka dengan demikian, bagaimana bisa ada pengampunan dosa? Ya, ini kenyataan. Bagaimana ketika baptisan air ada dan terjadi dari suara dari langit berseru, hai Ferdilenggo, dosamu sebegini-begini, ketika engkau dibaptis sudah diampuni Tuhan. Tidak pernah ada. Itu hanya lambang.
Karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, setelah kita mengalami baptisan air, maka Paulus bilang menjadi lambang bahwa sekarang engkau dulu menjadi orang berdosa, tapi sekarang sudah jadi warga surga. Tapi warga surga yang dibenarkan itu bukan hanya karena tanda, tapi harus dibuktikan dengan lupun tingkah laku. Harus dilepaskan. Maka dengan demikian Paulus bilang begini, Matius bilang begini, kemudian dia akan datang, yaitu Kristus Yesus Tuhan, akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan api. Pertanyaannya, Yesus telah ada di surga. Apakah Yesus ada di surga dan baptisan Roh Kudus tidak terjadi? Tidak lagi terjadi? Pasti tetap terjadi. Buktinya, ketika di dalam Kisah 2 ayat 37-38 dibaca, saya habis sudah selesai. Kisah 2 ayat 37-38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing menjadi dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Allah. Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa Petrus bilang baptisan pengampunan dosa. Pada baptisan untuk mengampuni dosa, baptisan Roh Kudus itu dikerjakan hanya oleh Yesus. Tapi sekarang di sini, Petrus melakukan itu karena memang Kristus mengatakan, Petrus, engkau batu karang yang teguh di atas engkau jemaat Tuhan dibangun. Apa yang engkau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang engkau lepaskan dosa di bumi terlepas di surga. Di dalam Matius 18 ayat 18, Matius 16 ayat 18, itu tidak usah dibaca. Nah, karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, maka dengan demikian, baptisan Roh Kudus yang harus terjadi, yaitu setelah kita mendengar firman Tuhan sudah dibaptis, kita harus datangi Petrus masa kini, yaitu hamba-hamba Tuhan yang punya karunia untuk melepaskan dan membebaskan. Kita akan dibersihkan dan dilepaskan. Dan Roh Kudus itu yang tadi Petrus bilang bertobat, Roh Kudus melalui Petrus kasih tahu dosa-dosa semua. Sesudah kasih tahu dosa-dosa, kau minta ampun. Minta ampun, sesudah minta ampun, maka di dalam Roma 6 ayat 6, genaplah apa yang dikatakan, ketika engkau dibaptis, dosamu turut tersalib di atas kayu salib. Maknanya begini, ketika kita mengakui dosa kita, maka oleh hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yang diberi kuasa untuk melepaskan kita, dia bilang begini, sesuai dengan Kolose 2 ayat 14. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Kolose 2. Bahkan siapa mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas percaya di dalam hati, Tuhan mengampuni. Maka sesuai pengakuanmu atas segala pelanggaran dan kesalahanmu, maka sebagai hamba Allah, saya mengangkat dan memakukan dosa-dosamu di atas kayu salib, supaya melalui kematian Kristus, dosamu sudah dimatikan. Jadi itu genap ayat yang ke-6. Maka dengan demikian Bapak Ibu, proses yang kedua selesai. Bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, kita masuk di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian Kristus melalui baptisan air dan baptisan Roh Kudus, kita sudah jadi orang benarnya Tuhan. Tapi orang benarnya Tuhan harus diselidiki dari perbuatannya. Orang benarnya Tuhan dapat dilihat dari perbuatan. Orang benarnya Tuhan bukan hanya dapat diketahui dari surat baptis, surat sini, makan perjamuan, jadi predikat hamba Tuhan, jadi penginjil, jadi pendeta, jadi presbiter. Bukan itu. Tapi orang benarnya Tuhan yang dibenarkan oleh Tuhan adalah di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dibaca. 1 Yohanes 3 ayat 18. Ada yang sudah dapat? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, dengan perbuatan dan perbuatan itu dalam kebenaran. Pertanyaannya, ketika Bapak Ibu anak-anak Tuhan sudah dilepaskan, siapakah yang akan menolong kita, memimpin, menuntun kita, sehingga perbuatan kita ada di dalam kebenaran Kristus? Bapak, beta pendeta, beta baca di firman Tuhan, beta tahu semua, beta bikin benar. Ternyata Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang viral sekarang bagaimana?
Banyak pendeta yang berkomitmen, saya jadi pendeta, saya sudah jadi pendeta, saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, saya tidak jadi pendeta. Pertanyaannya sekarang, itu pendeta yang viral dia maki-maki itu, dia dipenuhi Roh Kudus? Memangnya Roh Kudus aja begitu sampai pakai toga maki-maki baterai. Begitu juga. Karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan, kalau engkau mengatakan mau dipenuhi ada Roh Kudus sebagai pendeta, maka harus dinyatakan lewat perbuatan kebenaran. Sebab tanpa perbuatan kebenaran, engkau memberitakan hanya karena pengetahuan semata, tapi tidak oleh pengurapan Roh Kudus yang dari atas. Dari bawah boleh, tapi dari atas tidak. Maka dengan demikian, supaya perbuatanmu di dalam kebenaran, maka engkau harus dibersihkan. Ketika engkau bersih, maka dengan demikian engkau harus belajar kepada Paulus. Kisah 15 ayat 28 bilang apa? Ketika engkau sudah dibersihkan, tapi engkau punya kebebasan. Nah, sekarang kebebasanmu engkau pilih. Mau mengatakan seperti apa yang Paulus katakan, atau saya ini penginjil, saya pendeta, saya hamba Tuhan. Tidak ada yang bisa nasihati saya, tidak ada yang komplain saya. Ini saya bilang pasti benar. Dibaca bagaimana kerendahan hati Paulus. Yohanes Kisah 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang Harusnya. perlu ini. Ya, jadi Paulus dia rendah hati. Dia punya pengetahuan tentang teologi yang luar biasa. Tapi dia sadar bahwa dahulu sebelum dia berdosa, dia pikir. Tapi sekarang sesudah berdosa, dia pun pengetahuan dia taruh di belakang. Bukan sebelum dia bertobat, sudah bertobat baru dia omong bahwa dia pun pengetahuan dia taruh di belakang. Karena dia sadar, kalau dulu dia tidak sadar, maka pengetahuannya dia taruh di muka. Bahwa saya punya teologi, saya punya Roh Kudus, saya punya kuasa memberitakan firman. Padahal tidaklah dengan demikian contoh yang disampaikan Paulus. Paulus bilang, saya punya teologi, saya punya pengalaman dengan Tuhan dalam pendidikan, dalam pengetahuan. Tetapi saya kesampingkan itu, saya mau dengar suara Roh Kudus bilang apa. Nah, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, supaya suara Roh Kudus itu bisa ada, engkau harus menaklukkan dirimu kepada kuasa Allah, merendahkan hati dan mengatakan, Tuhan, ini aku tidak pantas dan tidak layak. Aku tidak sanggup. Karena itu, kuasailah hatiku, kuasailah bibir mulutku untuk memberitakan firman Tuhan. Maka kalau kita mengatakan demikian, maka Roh Kudus itu akan datang kepada kita. Dia akan menolong kita, dia menguatkan kita. Dan kalau Roh Kudus itu menolong kita, menguatkan kita, apa yang dikatakan firman Tuhan? Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 bilang ke mana? Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, seorang hamba Allah, seorang orang sebagai anak orang percaya, sebagai penginjil presbiter, kalau dia mau memahami tentang kebenaran, dia harus menaklukkan segala pengetahuannya, dan dia minta Roh Kudus menolong dia. Dan Roh Hikmat itu akan menolong dia. Ketika dia dibersihkan, dia dilepaskan, dia dilahirbarukan, dan dia sangkal diri dan memberi Roh Kudus yang mengatur dia. Pengetahuannya di belakang. Maka dengan demikian, pasti ada kelemahan, tapi Roh Kudus akan menolong, memampukan dia, sehingga dia menjadi luar biasa. Bahkan kalau orang dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan terus berbicara bahwa orang mati di dalam Kristus itu harus terus menerus dari waktu ke waktu tanpa batas. Tanpa menunggu sampai sesuatu waktu, dia harus terus mati di dalam Kristus sampai Tuhan datang. Kenapa? Karena setiap kali kita dilepaskan, kita masih bisa jatuh di dalam dosa, dan dosa akibatnya maut. Karena itu, oleh pertolongan kuasa Roh Kudus,
Dia akan memimpin kita, dia akan mengingatkan kita. Kalau kita sudah dipimpin Roh Kudus, kita salah, dia akan nasihati, dia akan berbicara, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Itu salah. Ketika ada yang lain mengatakan, oh ada kesaksian, ada pemberitaan, aduh beta jatuh di situ juga, bablenggo, beta minta ampun, beta minta dilepaskan. Nah begitu. Maka dengan demikian barulah kita menggenapi apa yang dikatakan oleh Yohanes 10 ayat 28b. Banyak kali orang bilang begini, pemberitaannya menyesatkan. Apabila engkau percaya kepada Yesus, Yesus bilang engkau selamat. Lu mau bikin dosa apa, lu mau bersinah, pendeta mau memaki, hamba Tuhan mau berselingkuh, tetap lu selamat. Itu pemberitaan bodoh. Karena buktinya, Yesus dia mati sekali. Ketika engkau berdosa lagi, engkau tidak punya kesempatan. Kalau engkau tidak menyesal dengan sungguh-sungguh. Itu dibaca, coba tolong dibaca. Apakah memang demikian? Yohanes 10 ayat 28b. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu mananya bahwa ketika kita percaya, kita sudah dibaptis, kita mendengar firman Tuhan, kita dibaptis dalam baptisan air satu kali, jangan ulang. Kemudian dibaptis Roh Kudus ulang-ulang, lantas minta dipimpin Roh Kudus. Maka kalau kita salah, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Dia akan menolong kita, dia akan menghukum kita, dia akan memberikan ganjaran bagi kita. Sehingga dengan demikian kita sadar, maka dengan demikian, maka itu akan genap bahwa engkau pasti selamat. Sekali-kali engkau akan tidak selamat, karena aku Tuhan memegang tangan kananmu. Inilah kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua. Maka dengan demikian yang menjadi bahan perenungan bagi kita. Ingat, kita sudah minta ampun dosa, tapi kita harus terus mati di dalam Kristus. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, setiap kali melalui firman Tuhan kita dituduh bahwa ada kesalahan dan pelanggaran, jangan kita ego. Mari kita buka diri dan kita minta Tuhan mengampuni, dan cari anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang diberi kuasa untuk terus melepaskan engkau. Dan berusahalah sungguh-sungguh supaya engkau tidak jatuh di tempat yang sama. Maka dengan demikian Roh Kudus memberi jaminan bahwa engkau orang berdosa yang dibenarkan, yang diselamatkan oleh karena engkau beriman. Tuhan memberkati kita semua. Kita angkat satu pujian, dan nanti yang mengucap syukur Ibu Bana, silakan ada untuk mengucap syukur firman yang kita sudah dengar bersama-sama. Kiranya ini menolong kita, sehingga dengan demikian kita tahu pasti bahwa orang berdosa yang dibenarkan dan diselamatkan. Kita sudah tahu proses bagaimana orang berdosa dibenarkan dan diselamatkan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada MC. Puji Tuhan, firman Tuhan telah diperdengarkan bagi kita semua. Kita yakin dan percaya bahwa kita semua yang duduk sudah mendengar, menyimak, bahkan memahami dengan baik dan benar apa yang hari ini Tuhan sampaikan bagi kita. Ada beberapa poin yang Tuhan telah sampaikan bagi kita. Mari kita sama berdoa, terus meminta pada Roh Kudus untuk terus memampukan kita, menolong kita, agar kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau bagi kita. Begitu kita ada dalam hadirat Tuhan, kita mensyukuri firman Tuhan. Kita angkat itu pujian sedikit. Hamba Tuhan Ibu Bana yang akan mengucap syukur firman Tuhan. Lihat hatiku
hadirat Tuhan saat ini. Kami jujur, kami tidak mampu untuk setia jika Tuhan tidak menyertai kami. Untuk itu Tuhan tolong kami, setiap kami yang ada saat ini. Entahkah kami orang tua, entahkah kami anak muda, kami terbuka di hadirat-Mu Bapa. Kuatkan kami dan teguhkan kami Bapa, sehingga kami benar-benar menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kami benar-benar mampu beriman dengan benar, mampu melakukan yang benar, yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Haleluya Yesus, terima kasih buat kebenaran-Mu Bapa. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Masing-masing kami ada di hadirat-Mu Bapa. Kami menyerahkan hati kami. Tuhan tuntun kami, Tuhan sertai kami, pegang tangan kami, sehingga kami tidak menyanyiakan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Kami tidak menyanyiakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami tidak menyanyiakan kebenaran yang sudah memberkati kami saat ini. Dan Tuhan menolong kami, sehingga kami menjadi bait Allah yang dihuni oleh Roh Kudus, yang dituntun oleh Roh Kudus, sehingga dimanapun kami ada, entahkah kami ada dalam rumah tangga kami, ada dalam tempat kerja kami, ada dalam komunitas di mana Tuhan percayakan kami ada, kami tetap menjadi saksi-Mu lewat sikap tingkah laku kami, lewat kesaksian kami. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang-orang diselamatkan karena hidup kami yang benar di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Tuhan menolong kami dan Tuhan kuatkan kami, semua kami yang ada. Anak-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Anak-Mu terbatas Tuhan, tapi biarlah Allah yang hidup yang kami sembah oleh Roh-Mu yang kudus terus berkarya dalam pribadi anak-Mu, mengerjakan kehendak-Mu dalam pribadi anak-Mu dan juga dalam pribadi kami semua. Terus bertambah-tambah dalam pribadi anak-Mu, entahkah dalam setiap pelayanan maupun dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan rumah tangganya. Engkau nyatakan, Engkau buktikan kasih-Mu Tuhan, bahwa sungguh Allah yang kami sembah adalah Allah yang benar, Allah yang telah berjanji bagi kami, dan janji-Mu itu terbukti Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebagai respon kami untuk kebenaran yang sudah memberkati kami, kami akan memberikan yang terbaik dari perbendaharaan kami. Tuhan kuduskan kiranya persembahan kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang menjadi berkat buat orang-orang yang masih terhilang. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk kedua Tuhan baik Kolengge, untuk Ibu Bana, terus memberkati. Firman Tuhan telah memberkati kita semua. Saatnya bagi kita juga mau memberkati pekerjaan Tuhan, lewat berkat-berkat yang Tuhan telah beri bagi kita di dalam menunjang setiap pelayanan Tuhan bagi tempat ini bahkan di mana saja. Untuk itu selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua berdiri, kita angkat itu pujian, diterima janji Allah. Mari kita semua tepuk tangan. Terima kasih.
umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Dia saja Tuhan kita, Tuhan Allah bagi genapi. Kulihat semua yang terjadi, yang telah menjuru bumi. Baik, shalom.